My hobby is priceless. Yes, I'm talking about me. Hobiku bukan hobi orang lain. Apalagi ngurusin orang lain. Apalagi ngomongin orang lain. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundu. Good morning Rangers, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, tetap produktif, kreatif, inspiratif, dan bahagia dengan segala apapun yang kalian lakukan dan kalian kerjakan. Yes, sedap. Terima kasih loh buat dukungan kalian. Ruang mainan Mas Mundu sudah episode ke-6 hari ini. Kita mau ngomongin apa sih? Mumpung episode ke-6, kita mau ngomongin, ya udah ketawa juga mau ngomongin apa. Kita nggak mau ngomongin breakthrough tahun 90-an, hiburan yang dikhususkan buat anak-anak khususnya itu berubah total karena ada produk ini. Kita mau ngomongin apa sih? Udah ketebak dong, masa nggak ketahuan juga? Yes, kita mau ngomongin soal World Phenomenon Mighty Morphin Power Rangers. So, are you guys ready? Let's morphin! Apaan lu, Tong? Ganti, cut! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! Yeah! We're good! We're ready to morph into action! 6 working together to fight evil! And stop Rita and all her menacing monsters! From destroying our planet Earth! And ruling the universe with evil! Look out, Rita! We're not backing down! 'Cause we're the Power Rangers! Welcome back Rangers, thank you for joining me. Well, kenapa gue bilang tadi MMPR atau Mighty Morphin Power Rangers itu breakthrough atau world phenomenon? Karena sebelumnya belum pernah ada. Mereka ini sebetulnya kan domain Sentai Jepang gitu. Tapi tahun-tahun itu tuh Saban Group itu beli lisensinya dari Toei Japan untuk di repackage ulang atau di repackage ulang jadi Sentai barat atau barat ya, Hollywood style Sentai gitu. Dan
ketika you know lah, ketika segala sesuatu dipegang oleh Hollywood dan itu akan jadinya efeknya masif men, dunia men, itu bener-bener men, itu dari semua yang orang-orang nggak tahu, nggak pernah ada, dan tiba-tiba, karena sebelumnya Sentai ini tuh udah pernah tayang di Jepang itu tahun 90-an awal atas nama Zyuranger atau Dino Ranger, something seperti itu ya, Zyuranger. Terus ketika dipegang lisensinya oleh Saban, waktu itu mereka jadi Power Rangers. Dan itu gila. Dan waktu itu hiburan di tanah air sendiri ketika itu masih ada cuman TV nasional cuma ada 3, TVRI, RCTI, yang sama waktu itu setahun pertama mereka tuh gabung sama SCTV. Mereka tuh punya program unggulan tuh, mereka beli lisensinya ini, dan itu gue rasa itu amat sangat langkah yang amat sangat tepat dari RCTI karena gila, ratingnya gila men, semua orang, gue nggak tahu di dunia ya, efeknya di dunia teman, efek di Indonesia sendiri ketika RCTI itu tayang, mereka tayang di RCTI hari Minggu jam 9 itu masif. Gila, habis itu semua anak tergila-gila dengan namanya Power Rangers. Gila, semua anak pengen jadi Power Rangers, termasuk gua. Well, waktu itu Google Five sudah agak tergeser karena waktu itu aku udah nggak punya VHS atau Betamax gitu kan. Hiburan satu-satunya ya nonton TV. Power Rangers ini setiap hari Minggu jam 9. Gila men, itu gila banget. Karena gilanya begini. Kalau ketika gue pernah cerita di episode 1 Google Five itu cuman adanya kelihatannya eksklusif sekali itemsnya, barang-barang mainannya. Mereka ini hampir semua lini itu ada. Pakaian, makanan, kartu, mainan, alat tulis, buku tulis, you name it lah. Mereka merambah semua lini. Dan siapa yang nggak tahu Mighty Morphin Power Rangers atau Power Rangers? Atau Tommy, si Ranger hijau yang fenomenal itu, dan Ranger putih itu yang fenomenal itu. Gila, itu kalau gue bilang gila. Ini tuh yes breakthrough lah, gila. Gue tadi ngomong gila mulu karena memang wow, gitu. Efeknya tuh wow sekali. Dan gue tuh sampai inget pernah banget itu gue SD kelas 6 karena mereka ini tayang-tayangnya ya udah kelas 5 ke atas. Kasih kelas 6 itu gue sampai saking tergila-gilanya sama mereka. Gue bukannya gue nggak suka mainannya ya, gue waktu itu nggak begitu ngebet punya mainannya, you know lah, karena Google Five aja gue belum dibeliin, apalagi lu ngeranya buat ini, plus nggak ada juga. Jadi gue tuh saking ngebetnya dulu tuh gue untuk ujian Eptanas, Epta Praktek Prakarya, mati lu Joni, Eptanas, Epta Praktek Prakarya, gue bikin topengnya si Ranger hijau, gue bikin sederhana sekali. Gue bikin dari kertas digunting dan gue cat hijau, cat metalik hijau. Wah, gue pikir udah keren banget. Ditolak men sama guru, katanya terlalu sederhana untuk prakarya. Fine, gila, gue udah mencurahkan segala kemampuan menggambar gue untuk bikin topeng. Ya sih, topeng kacrut gitu, gak jelas gitu sih. Cuman gue udah bikin sebaik mungkin gue bikin, dan akhirnya ditolak. Dan akhirnya sebagai bentuk perlawanan ditolaknya itu gue bikin. Gue pikirin waktu itu gue lagi ngetren juga mercon banting. Mati gak? Lu tau mercon banting kan? Mercon dibikin dari busi itu dioprek itu, atasnya dikasih karet, terus dikasih lu pentol korek, tau kan pentol korek, bagian pentol korek yang mudah kebakar itu tuh dikupas, dimasukin ke lubangnya situ, dicepit busi, terus dikasih tali rafia, dilempar ke atas, dan pas mendarat, blah! Gila ya. Gue bikin itu di prakarya Epta Praktek SD gue kelas 6 SD, berharap lulus dengan nilai terbaik. Walhasil bokap dipanggil kepala sekolah tuh menghadap. Karena gue bilang, gue jelasin, Pak, gue bikin ini mercon. Bukan mercon, gue bikin ini roket. Gue bilang, terus dia bingung roket gimana, terus gue praktekin. Dan blar! Satu Santa Maria kaget nih karena ledakannya itu. Bokap dipanggil lah, gila, dipanggil anak bapak ini sungguh amat sangat keterlaluan. Tapi lucunya kenangan atas bokap waktu itu, bokap tuh pulang sambil bonceng gue naik Vespanya itu kan, sambil cengengah-cengeng, dasar anak bengal, apa sih di otak lu, apa sih di pikiran lu. Tapi gue lihat senyum bokap tuh bangga, walaupun sedikit agak malu karena dipanggil kepala sekolah. Gila men, itu wow gitu kan. Itu bukan cuman kenakalan satu ya gue bikin berkaitan dengan Mighty Morphin Power Rangers, enggak. Gue tuh juga pernah dulu tuh langganan, tapi gue gak ngomong.
Lu tahu zaman dulu tuh ada majalah fantasi. Bokap itu dulu langganan Jawa Pos sama Kompas atau Jawa Pos gitu kalau nggak salah. Tiap hari kan datang kan. Kurirnya Pak Pri Kompas, Pak Pri Jawa Pos, Pak Pri itu bokap gitu kan. Terus pas sering bokap pas nggak ada kan datangnya sore gitu kan, yang ada cuma gue yang nerima koran. Terus gue iseng tanya, Pak punya majalah fantasi nggak? Oh punya Mas Dendi, 1.500 per satunya. Oke, aku mau ya. Gue pikir ya dibayarin bokap lah gitu kan. Itu modus tuh berlangsung lumayan lama. Cuma pas tagihan kok tagihan bengkak ya, dihitung-hitung sama mama. Dan hasilnya ketahuan. Kamu pesen apa? Pesen fantasi. Pakai duit siapa? Duit mama. Mati duit papa, duit mama. Iya diomelin Pak, gak ngomong, main asal pesen. Orangnya kan yang omset si tukang koran ini kan melonjak drastis karena gue pesennya berkaitan. Karena kenapa begitu? Karena majalah fantasi waktu itu tuh getol beritain soal Mighty Morphin Power Rangers ini. Mereka ngasih bonus poster, mereka kasih liputan. Wah, di mana lagi gue dapat informasi soal Mighty Morphin Power Rangers kalau nggak ada di majalah atau cetak kayak gitu. Dulu internet belum ada. Ya gitulah, ya hasil lah, biru-biru dikit lah, dikemplahin dikit-dikit, jewer, pantat tebel, kuping, ya gitulah. Tapi fine, terbayar, tetap dibayarin lah sama nyokap, masa nggak dibayarin? Well, selain langganan majalah fantasi tadi, gue dulu dengan Power Rangers ini, gue dulu sampai termotivasi untuk latihan karate. Lu gila, gue sampai daftar Inkai, ya latihan karate, walaupun cuma sampai sabuk kuning, habis sudah nggak lagi. Gue dulu tuh sering latihan karate karena siapa? Karena gue ngeliat si Tommy Oliver ini, si Green Ranger atau White Ranger ini, itu keren banget men. Gue dulu tuh punya partner latihan karate, itu teman SD gue namanya Gunawan. Semoga lu nonton ini lu ingat gimana dulu gue naik sepeda ke tempat lu di Masa Motor Jalan Sudirman. Sayangnya sekarang udah nggak ada tempatnya. Gue dulu sering banget latihan sama dia. Jadi gue sebelum latihan, gue main game dulu Super Nintendo, kemudian gue latihan karate bareng dia di rumahnya dia di lantai atas kalau nggak salah. Itu rekan partner berkarate luar biasa. Sekarang dia udah sabuk biru waktu itu, gila banget. Semoga yang kenangan ini lo ingat masa-masa kecil dulu Gun. Hai. Well, itu gila itu men. Itu salah satu cerita. Gue jujur gue gak begitu banyak cerita soal MMPR yang gue ingat karena itu udah masanya udah beranjak antara SD mau naik ke SMP gitu kan. Cuman yang gue mau ceritain lagi itu berapa tahun belakangan ini tuh gue pas gue rajin nyari game itu gue nyari nggak sengaja suatu hari tuh gue nemu di Loakan. Waktu itu yang ini nih. Mungkin kalau kalian nggak kelihatan ini gue angkat dikit. Sini, yeah. Yes, ini itu adalah Mighty Morphin pertama gue 5 tahun lalu. Gue beli di Loakan tuh seharga 600.000. Semalam harinya gue berangkat ke Jepang. Jadi sebenarnya duit yang dipakai buat lu uang jajan di Jepang, gue belanjain mainan 600.000. Tapi gue nggak nyesel sama sekali karena kalau di Loakan itu lu nyarinya kadang dapatnya per part. Lu jangan harap dapat penuh, ya bisa dapat full set gitu, tapi ya 1 banding sekian. Lebihnya lu harus ngeteng, lu harus nyari per part lu cari di online. Dan keseringan kalau gue, dan bahkan sampai sekarang gue masih sering main-main ke Loakan itu, dia berharap nemu part gitu kan. Sampai akhirnya sebanyak ini kan, ya udahlah, asal dibahas berapa tahun perjuangan ngumpulin ini gitu kan. Tapi ya gitu, dari Mighty Morphin Power Rangers ini, dari yang zaman kecil kayak dulu kenangan kayak gitu, sampai dapat mainannya lagi pas berapa tahun lalu itu, mempertemukan gue dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas Sentai Rangers Indonesia. Itu mereka tuh juga kayak, ya namanya komunitas, men, lu bisa ketemu, kenalan sama orang-orang luar biasa, kolektor-kolektor lain. Dan lu bisa tuker-tuker anytime, any kind lu butuh apa, lu bisa, kalau mereka punya, mereka bisa barter, lu bisa jual beli. Wah, kalau lu di Facebook, lu suka, dari postingan gue lu suka dalam hal berkaitan sama Power Rangers, lu boleh cari aja di page-nya Sentai Rangers Indonesia atau SRI. Mereka juga biasanya pas pameran-pameran mainan, mereka juga punya booth di sana.
kalau nanti semoga berharap corona ini segera berlalu dan pameran mainan ada lagi, you join. Mereka pasti ada Sentai Rangers Indonesia. Dan kalau lu ketemu gue, sapa aja, Mas Mundu, apa kabar? Dan gue akan senang banget ngobrol sama kalian, ngobrol soal kenangan-kenangan kalian, ngobrol soal Power Rangers. Di SRI itu nggak cuma Power Rangers, itu semua Sentai dari yang pertama Go Ranger ya, tahun 78 sampai Sentai yang terbaru. Mereka sangat-sangat update dan mereka sangat-sangat welcome dengan anggota baru. Well, I'll see you in a real life, I'll see you in the online. Add me, klik like, subscribe akun gue di Ruang Mainan Mas Mundu, dan ayo kita tektokan, siapa tahu di jalan kita ketemuan, kita bisa ngopi bareng. Ciao, selamat hari, selamat minggu ini, semoga tetap kreatif, inspiratif buat kalian semua. Sehat selalu, salam Sentai Rangers Indonesia. It's movie time, ciao. Tanpa ku sadari rintik hujan berjatuhan, dinginnya tak